Bentar, bentar. Udah kelihatan ya? Halo? Udah, Kak. Oke, Sudah, oke. Kak. Oke, oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, namaku Kevin. Jadi ini memang kayaknya kalian baru pertama kali diajar sama aku ya. Aku biasanya itu ngajar kelas atas, angkatan 22, ya angkatan 21, 22, pokoknya yang udah blok-blok patol ke atas itu aku yang ngajar. Biasanya aku yang bagiannya bagian ke sana. Cuman emang dimintain buat ngajar fisiologi urinary ini aja sekarang. Gitu ya. Kalau sama aku nggak apa-apa, nanti kalau misalnya aku kecepatan nanti minta tolong diingetin ya. Nanti jangan diingetin lewat chat, nanti dipotong aja omonganku kalau misalnya aku kecepatan. Siapa tahu aja, soalnya kalau lewat chat kan aku nggak kebaca atau takutnya nanti kelewatan gitu. Nanti kalau ada yang bingung juga nggak apa-apa ditanyain, atau mau ditanyain di akhir juga nggak masalah ya gitu. Ya udah jam segini, kita mulai aja ya. Yuk, sekarang kita ngebahas tentang kuliahnya itu, kuliah dokter dini, fisiologi sistem urinary, kuliah 6 sama kuliahnya dokter 5. Ya, ada dua, yaitu dasar radiologi, sistem urinary. Jadi fisiologi sama radiologinya. Oke, aku juga udah nyocokin sama rekaman dokter dini. Aku dengerin rekamannya dokter dini waktu kuliah kalian ya. Aku juga udah nyocok-nyocokin sama soal UM, soal UAB-nya, apa namanya, kating-kating kalian yang keluarnya kayak gimana. Ya mudahan ada kata kunci di sini yang bisa kalian pelajari buat kalian bisa jawab soal UM-nya itu lebih enak ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Untuk fisiologi sistem urinary di sini, yaitu sistem urinary sendiri itu kan ada beberapa organ ya di dalamnya. Nah, organ di dalamnya itu terdiri dari yang pertama ada ginjal. Ginjal di urinary atau sistem perkemihannya kita itu ada dua ya, kiri dan kanan ya. Ini yang kanan, ini yang kiri ya. Di mana ginjalnya kita itu bentuknya itu seperti kacangnya, seperti kacang, seperti ini. Kacang buncis ya, seperti kacang buncis. Di mana ginjal kanan dan ginjal kiri ini dia itu tidak sejajar, dia pasti tidak akan sejajar. Jadi kalau kalian lihat anatomi dia sejajar, itu dia salah ya. Jelas dia tidak mungkin sejajar kanan dan kiri ya. Di mana yang kanan ini lebih rendah ketimbang yang kiri ya. Kenapa yang kanan lebih rendah? Karena dia terdesak oleh hepar ya. Di sini tuh ada hepar ya. Jadi makanya dia lebih rendah. Jadi yang kirinya itu lebih naik, terus yang kanannya lebih rendah. Itu pasti anatominya itu pasti kayak gitu ya. Dimana kalau misalnya yang kiri ini terletaknya di torakal 12 sampai L2 sampai lumbal 2. Sedangkan kalau yang kiri, yang kanan itu terletaknya di lumbal 1 sampai lumbal 3 ya. Yang kanan ini dextra, yang kiri ini sinistra ya. Jangan sampai kebalik ya. Ingat, yang sebelah kirinya kita itu kanannya pasien, yang sebelah kanannya kita itu kirinya pasien. Ya, gitu. Itu yang pertama. Setelah ginjal, apalagi yang penting, kita bisa lihat yang kuning-kuning ini ya. Yang kuning-kuning ini. Nah, ini merupakan adalah kelenjar suprarenal ya. Namanya itu kelenjar suprarenal. Apa itu kelenjar suprarenal, Kak? Kelenjar yang ada di atasnya renal, yang ada di atasnya ginjal. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya buat menghasilkan hormon ya, untuk menghasilkan hormon. Hormon apa yang dihasilkan? Banyak yang dihasilkan. Tapi salah satunya adalah hormon aldosteron. Ya, ini penting banget hormon aldosteron ya. Fungsinya buat apa hormon aldosteron? Ya, di sini aja ya. Fungsinya adalah untuk mencegah
efektif untuk mencegah salah-salah. Untuk mengatur cairan dan elektrolit, jadi dia itu untuk menarik Na ya, untuk menarik natrium, intinya gitu ya, untuk menarik natrium. Nah, selain dari aldosteron kan banyak lagi ya hormonnya. Ada yang kayak hormon kortisol, hormon testosteron, estrogen dan lain sebagainya. Tapi yang penting di sini itu adalah dia untuk menghasilkan hormon aldosteron, ya. Terus setelah ginjal ada apa lagi? Ada ureter ya. Ureter itu adalah saluran yang ini ya. Yang kuning-kuning ini tuh namanya saluran ya. Di mana salurannya itu tuh ada dua juga, di setiap ginjal itu punya saluran. Di mana salurannya ini berfungsi untuk mengalirkan tadi metabolisme-metabolisme yang dicerna dalam di ginjal itu nantinya dialirkan di sini untuk menuju ke namanya vesika urinary ya. Urinary bladder ini itu vesika urinary ya. Nih. Tuh. Sama yang terakhir tuh ada uretra. Uretra itu tempat keluarnya pipis ya di bagian sini. Nah, itu tempat keluarnya pipis tuh disebut uretra. Nah, uretra laki-laki sama perempuan tuh beda ya. Kalau yang laki-laki itu lebih panjang, sedangkan perempuan tuh lebih pendek. Ya, itu yang penting ada dua ginjal, dua ureter, satu vesika urinari atau urinary bladder, sama satu lagi uretra ya. Itu. Ya. Lanjut, kita bahas dulu yang pertama ke ginjal ya, ke organ ginjal. Fungsi renal atau fungsi ginjal itu apa? Ada 6 ya fungsinya ya. Yang pertama itu adalah untuk meregulasi kadar elektrolit plasma. Jadi maksudnya gini. Jadi semisal ada kita kelebihan cairan di dalam tubuh kita, baik kelebihan natrium, kelebihan kalium, kelebihan kalsium, ya, kelebihan ion bikarbonat, kelebihan hidrogen, kelebihan klorida, kelebihan potasium. Nah, di tubuh kita tuh bisa kalau kita tiba-tiba minum terlalu banyak atau mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung hal-hal tersebut, itu bisa nyebabin ginjal kita itu bekerja untuk ngeluarin ini semua elektrolit yang berlebih itu melalui urin, intinya kayak gitu. Terus sebaliknya juga, semisal kita kekurangan elektrolit, semisal kita dehidrasi, semisal kita kehausan, semisal kita kurang makan dan lain sebagainya, ginjal kita itu akan menahan ion-ion yang tadi itu supaya nggak boleh keluar. Natrium kamu nggak boleh keluar. Kalium kamu nggak boleh keluar, kamu harus stay di peredaran darah, kamu nggak boleh keluar lewat urin. Nah, itu fungsi dari ginjal yang pertama ya. Terus yang kedua lagi itu adalah untuk mempertahankan osmolaritas plasma, atau bahasa gampangnya itu adalah mengatur cairan di tubuh kita. Jadi semisal di tubuh kita ternyata tadi ya, kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Nah, kalau pertama kita bahas dulu kalau misalnya kelebihan cairan berarti nanti darahnya kita kan jadi encer, banyak airnya kan. Makanya nantinya kita tuh harus dibuang airnya itu, dibuang melalui urin. Jadinya nanti volume darahnya kita itu bisa jadi lebih kental. Ya, yang awalnya tadinya encer, yang kebanyakan air tuh dibuang tuh di urin. Jadinya tuh biar volume darahnya kita tuh bisa menjadi lebih lebih stabil lagi, intinya kayak gitu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya darah kita kekurangan darah kan darah kita lebih pekat ya, lebih lebih kental. Nah, itu juga nanti urin kita bisa menjadi lebih sedikit karena nggak boleh dikeluarin. Jadi biar darahnya itu tetap bisa normal, bisa tetap encer gitu ya. Gitu. Terus poin ketiga untuk fungsi renal adalah sebagai keseimbangan cairan. Sama ya kayak tadi nomor 2, dia mengatur cairan sama juga keseimbangan cairan. Terus nomor 4, untuk sebagai keseimbangan asam basa. Jadi semisal di tubuh kita mengalami asidosis. Asidosis itu berarti adalah kelebihan asam ya, atau kelebihan hidrogen atau H+. Maka di tubuh kita nantinya akan mengeluarkan ion-ion hidrogen, membuang ion-ion hidrogen itu ya, agar nantinya itu tubuh kita itu tidak mengalami kondisi asidosis. Yang bekerja itu adalah ginjal. Sama juga kalau misalnya alkalosis, kelebihan basa ya. Kelebihan basa ya. Misalnya basa itu kan kelebihan HCO3 ya, ion bikarbonat. Jadi nanti dia akan membuang ion bikarbonat yang keluar gitu ya. Ini kalau asam itu biasanya pH-nya itu kurang dari 7, sedangkan kalau basa pH-nya lebih dari 7. Ya. Terus poin apa lagi yang penting? Yaitu yang poin yang kelima itu adalah ekskresi sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Jadi gini contohnya. Jadi kan misalnya kita minum paracetamol ya. Nah, paracetamol itu punya kandungan aktif namanya acetaminophen.
ya. Nah, acetaminophen ini nanti bekerja dalam menurunkan demam, ya, menurunkan nyeri juga di sel target, ya. Tapi nanti kan setelah dia bekerja di sel target, acetaminophen ini menjadi inaktif kan, menjadi senyawa inaktif, menjadi senyawa yang sudah tidak berguna lagi di tubuh karena ya udah selesai fungsinya kan untuk menurunkan demam. Kalau udah diturunkan terus apalagi gunanya? Kan nggak ada. Nah, itu fungsi dari ginjal di mana dia harus membuang acetaminophen itu. Karena di tubuh kita itu nggak boleh acetaminophen itu banyak-banyak karena nantinya bisa menyebabkan intoksikasi ya. Jadi kalau misalnya kan di tubuh kita sesuatu itu berlebihan, itu menyebabkan intoksikasi. Nah, salah satunya itu meminum paracetamol. Makanya kan nanti ada dosis maksimal, dosis minimal minum paracetamol, kayak gitu dan lain sebagainya ya. Terus yang nomor 6, yang ini yang penting banget ya, rajanya di sini, sekresi hormon. Sebagai sekresi hormon. Jadi ingat, jadi kalau misalnya ginjal itu sendiri, tadi kan punya namanya kelenjar suprarenal ya, kelenjar yang ada di atasnya ginjal. Nah, itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya untuk mengeluarkan hormon. Salah satunya itu adalah hormon renin, ya. Renin nanti ini dia akan merangsang pembentukan dari namanya angiotensin 2. Ingat ya, angiotensin 2. Nantinya angiotensin 2 akan merangsang membutuhkan aldosteron. Ya, maka kita akan singkat dengan sebutan RAAS. S-nya itu sistem ya. Ingat, RAAS. Jadi nanti kalau ada di soal, ya Rek, siapa yang merangsang pembentukan aldosteron? Jawablah dulu yang angiotensin 2 ya. Baru kalian jawab yang renin. Karena kan urutannya dia renin, angiotensin 2, aldosteron. Kalau dibalik dia angiotensin 2 dulu, baru renin ya. Kayak gitu. Sama juga kalau misalnya siapa yang pembentukannya angiotensin 2? Ya cuma renin toh, bukan aldosteron karena aldosteron tidak membuat angiotensin 2, tapi angiotensin 2 lah yang membuat aldosteron. Kayak gitu ya. Kita harus paham dulu. Renin ngebuat angiotensin 2, angiotensin 2 ngebuat aldosteron. Aldosteron tadi fungsinya buat apa? Nah, ini tadi yang tak bilang ya. Untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dengan menyerap air plus Na ya, plus natrium sehingga nantinya elektrolit dan cairannya menjadi lebih seimbang gitu intinya ya. Tuh. Itu nomor satu, dia sebagai pengatur cairan. Nomor dua, sebagai membantu pembentukan eritrosit atau sel darah merah ya. Eritrosit ini atau nama lainnya sel darah merah ya. Apa yang bekerja yaitu adalah hormon eritropoietin. Jadi ada hormon eritropoietin di ginjal yang nantinya kalau misalnya kita anemis, kekurangan darah, itu nanti hormon eritropoietinnya dia akan bekerja untuk membantu membentuk eritrosit. Terus yang ketiga, ini adalah sebagai keseimbangan dari kalsium darah dengan cara pembentukan vitamin D, ya. Jadi di ginjal itu bekerja untuk mengaktifkan, ya. Sekali lagi untuk mengaktifkan, bukan membentuk ya dia. Jadi dia tuh bukan membentuk vitamin D, tapi untuk mengaktifkan vitamin D yang awalnya inaktif menjadi aktif, ya. Kayak gitu. Itu intinya. Untuk apa dirubah jadi vitamin D aktif? Untuk membantu mencegah kalsiumnya itu dibuang. Jadi untuk membantu reabsorpsi kalsium ya. Jadi ingat aja vitamin D pasangannya pasti kalsium ya. Itu udah ada kata kuncinya tadi ya. RAAS, ingat aja RAAS, vitamin D pasangannya kalsium ya. Vitamin D mengubah dari inaktif menjadi aktif. Oke? Gitu ya. Udah ada kata kuncinya. Terus lanjut kita ke vaskularisasi renal. Namanya vaskularisasi berarti percabangan pembuluh darah dari ginjalnya itu kayak gimana, ya. Jadi pembuluh darah dari ginjal itu berjalan dari aorta ya. Aorta kemudian dia nantinya berjalan ke namanya arteri renalis. Ya, ini namanya arteri renalis. Ya, yang merah-merah ini nanti dia berjalan. Terus dia kemudian berjalan ke namanya arteri segmentalis ya. Arteri segmentalis ini. Dimana kalau arteri segmentalis itu dia di sini ya, yaitu ada 2 di depan dan 3 di belakang. Maksudnya apa nih Kak? 2 di depan, 3 di belakang. Jadi kan ini kan ginjal ya, ginjal itu kan dibelah ya, dibelah. Jadi di depannya ini ada 2, nah di belakangnya ini tuh ada 3.
ya intinya kayak kan bentuknya ginjal tuh kayak ruangan gitu kan, isinya di depan sini sama di belakangnya itu. Nah itu ya, jadi intinya ada tiga, dua di depan, tiga di belakang. Ini nice to know aja sih kalian. Habis itu setelah arteri segmentalis dia akan bercabang lagi tuh ke arteri namanya interlobaris yang di sini ya, interlobaris. Nah, kemudian nanti dia bercabang ke arteri arcuata, terus dia berjalan lagi ke arteri cortical radiata, hingga nanti dia sampai di arteri namanya arteriol afferent. Ingat, afferent jangan kebalik ya. A dulu afferent ya. Nah, di mana nanti ketika dia udah masuk ke arteriol afferent, dia akan masuk ke namanya glomerulus. Nah, glomerulus ini adalah tempat untuk melakukan namanya filtrasi. Ingat filtrasi. Filtrasi itu apa, Kak? Filtrasi itu berarti difilter ya, disaring ya namanya itu. Jadi metabolisme-metabolisme yang ada di ginjal tadi seperti namanya air, glukosa, apalagi urea, asam amino, gitu ya. Nanti dia disaring di dalam sini, ya, disaring di glomerulus, lebih tepatnya lagi di mana? Di kapsula Bowman. Nah, nanti kalau ditanya itu ya, kalau nggak ada pilihan kapsula, kalau nggak ada pilihan glomerulus, pilihlah kapsula Bowman ya. Karena di dalam glomerulus itu ada namanya kapsula Bowman ya, yang sebagai tempat penyaringan, sebagai tempat filtrasi. Nah, selain air, glukosa, urea, asam amino yang dimetabolisme di ginjal itu ada apa lagi? Ada namanya itu protein dan juga sel darah ya. Cuman protein dan sel darah ini dia nggak bisa masuk ke dalam glomerulus. Kenapa? Karena sel-selnya protein dan juga sel darah tersebut itu dia molekulnya besar, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam glomerulus. Terus kemana, Kak? Dia langsung masuk ke namanya arteriol efferent. Ingat ya, bagi yang nggak bisa masuk ke dalam glomerulus, dia langsung masuk ke dalam arteriol efferent. Jadi kalau yang tidak bisa terfiltrasi, dia pasti masuknya ke arteriol efferent. Tuh harus diingat. A dulu baru E, gampang ya. A B C D E. A dulu baru E. Ya, tuh. Terus berarti nanti kalau di soal misal ada soal kayak gini, eh, ditemukan protein di urin, ya. Berarti kan yang masalah adalah proses filtrasinya, proses yang ada di glomerulus. Kenapa? Ya kan nggak bisa difilter. Kok bisa-bisa tiba-tiba ada di urin sih? Kan nggak mungkin. Karena protein sama sel darah ini harusnya tidak mungkin bisa sampai ke urin. Karena dia tidak bisa terfilter di ginjal aja, dia tidak bisa terfilter. Dia kan berarti harusnya dia nanti naik dia ke bagian vena cava inferior lagi. Gitu ya. Dia bakal naik ke pembuluh darah lagi, dia bakal ke seluruh tubuh lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada di soal protein di urin, sel darah di urin ya, ya berarti nanti harusnya yang masalah berarti di mana ya, di filtrasinya ya, filtrasinya yang bermasalah karena dia harusnya di urin tuh nggak boleh ada protein, nggak boleh ada sel darah ya, karena dia kan harusnya tidak boleh ada di situ, dia nantinya harusnya beredar lagi ke seluruh tubuh, ke vena kan, dia ke atas kayak gitu. Terus setelah nanti dia ke arterial efferent, habis itu dia ke vasa recta ya. Ke vasa recta, ke vena cortica radiata, ke vena arcuata, ke vena interlobar, vena renalis, sampai akhirnya ke vena cava inferior. Terus bisa ditanya gini, aduh Kak, banyak sekali lah vaskularisasi renal ini. Yang mana sih yang harus kita hafalin? Apakah semua harus dihafal? Enggak, jawabannya enggak. Nih, tak kasih tahu yang harus dihafal yang mana. Arteri renalis, ini yang dihafal ya. Arterial afferent, glomerulus, efferent arterial. Udah itu aja ya. Yang tak hijau-hijau ini nih. Ya, intinya kalian tahu bahwa ginjal itu berasal dari arteri renalis yang nanti dia harus berjalan ke arterial afferent, ke glomerulus untuk melakukan filtrasi, terus nantinya dia ke arterial efferent kayak gitu ya. Nah, itu baru dia ke vena cava inferior kalau misalnya dia udah selesai kayak gitu ya. Nah, terus lanjut kita ke fisiologinya sekarang, yaitu ke proses pembentukan urin. Ya, di mana untuk proses pembentukan urin ini ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Di mana tahapan yang pertama, itu yang tadi data jelaskan, yaitu filtrasi. Ya, difiltrasi dulu. Yang kedua, di reabsorpsi. Sama yang terakhir di sekresi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari filtrasi dulu ya.
Filtrasi tadi tempatnya ada di glomerulus ya. Jadi tadi molekul-molekul semuanya dia bakal ke filtrasi kecuali protein sama sel darah. Ingat ya, jadi berarti protein sama sel darah tidak mungkin bisa ke filtrasi. Jadi kalau semisal nanti bisa ke filtrasi, berarti jawabannya ada masalah di glomerulusnya, ada masalah di filtrasinya. Ya, itu kata kunci banget di soalnya. Nanti ada soal kayak gitu kalian harus bisa jawab ya. Terus yang kedua, setelah proses filtrasi apa yang terjadi yaitu proses reabsorpsi. Jadi maksudnya reabsorpsi itu kayak gini. Jadi kan setelah difiltrasi ternyata kan tadi ada glukosa, air, asam amino, urea ya. Semua itu kan difiltrasi apa lewat kan, lewat bisa difiltrasi. Nah, tapi ternyata di tubuh kita itu eh, apa ya? Organ bukan organ apa sih? Bahan-bahan ini itu ternyata masih bisa dibutuhkan sama tubuh kita ya. Glukosa ini bakal 100% sekali lagi ya, bakal 100% bakal ke reabsorpsi ya. Jadi bakal diserap kembali oleh tubuh kita karena dia dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi glukosa itu kan dibutuhkan untuk sebagai apa ya? Sebagai tenaga ya, sebagai buat aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau kita kekurangan glukosa kan takutnya kita lemes. Jadi makanya harus dibutuhkan sama tubuh kita. Jadi nanti glukosa ini bakal ke reabsorpsi kembali. Begitu juga dengan air, asam amino, urea, semuanya. Tapi glukosa ini bakal 100% bakal ke reabsorpsi. Jadi kesimpulannya adalah glukosa ini nggak mungkin ada di urin. Jadi nggak mungkin bakal keluar di urin. Jadi semisal nanti di soal ternyata ada tulisannya ada glukosa di urin gitu. Berarti yang masalah adalah proses reabsorpsinya, ya, gitu. Nah, proses reabsorpsi itu sendiri terjadi di namanya tubulus proksimal. Ingat yang proksimal, ya. Tuh. Nanti setelah dia menuju ke tubulus proksimal, dia langsung menuju ke namanya lengkung Henle, ya. Lengkung Henle itu ada dua, ada yang descending sama ada yang ascending. Nah, bedanya apa? Nah, ini yang kalian perhatiin ya. Jadi nanti dia akan ke descending dulu, ke bawah dulu. Di mana nanti di descending ini dia akan menyerap air. Sehingga apa yang terjadi kalau diserap airnya? Maka nanti urinnya jadi lebih pekat. Ya lebih pekat karena kan airnya keambil, berarti dia lebih kental, ya lebih lebih pekat kayak gitu. Terus kemudian dia ke namanya lengkung Henle yang ascending, ya ke sini, ke atas sini. Nah, apa yang terjadi di atas sini? Tadi kan dia udah pekat tuh ya, udah pekat. Jadi nanti di sini akan diaktifkan hormon namanya hormon aldosteron. Ingat, aldosteron akan aktif buat apa? Buat eh, tadi kan urinnya pekat tuh, buat mengencerkan si urinnya tadi dengan cara apa? Seperti tadi kita bilang menarik natrium. Nah, itu ya, kayak gitu. Sehingga urinnya bisa menjadi lebih encer gitu. Terus pas dia lagi di sini kan encer nih, encer. Nah, terus lanjut kita ke tahap sekresi sekarang. Nah, tahap sekresi. Apa yang terjadi tahap sekresi? Nah, tahap sekresi di sini yang berperan apa? Yang berperan itu adalah tubulus distal dan tubulus collectivus. Ingat ya. Tuh. Jadi yang berperan itu ada dua ya. Ada tubulus distal sama tubulus collectivus. Nah, sekresi namanya sekresi berarti dia harus membuang sesuatu ya, membuang sesuatu ya. Jadi di sini yang harus dibuang apa, Kak? Yang harus dibuang yang pertama tadi ureum, kreatinin, itu apa lagi? Metabolit obat-obatan ya. Ini harus dibuang di tubuh kita. Jadi semisal nanti ternyata ureum dan kreatininnya ada banyak di dalam darah, berarti kan dia tidak berhasil dibuang tuh, tidak berhasil disekresikan. Berarti nanti yang masalah adalah di mana? Di tubulus distal sama tubulus collectivus yang di masalah sekresinya yang bahaya. Ya, jadi kalau misalnya di darah, tapi kalau misalnya di soal ternyata banyak ureum di urin, banyak kreatinin di urin, berarti kan jatuhnya normal. Karena kan emang ureum sama kreatinin harusnya dibuang, emang dibuang di urin. Jadi hasilnya normal. Itu hati-hati ya kalian. Jadi ureum sama kreatinin tuh emang hasilnya normal pasti di urin ya. Kayak gitu. Nah, terus lagi sekali, tadi kita bahas masalah sekresi. Jadi nanti kan dia ke tubulus distal tuh, ke tubulus distal sama tubulus collectivus.
dia akan mengaktifkan namanya hormon anti diuretik hormon, ya ADH, ya. Jadi ADH itu singkatan dari anti diuretik hormon, ya, di sini aja. Anti diuretik hormon fungsinya apa? Jadi untuk membuat si cairannya tadi encer itu menjadi lebih pekat kayak gitu ya. Tuh. Jadi nanti untuk membuat cairannya atau urin jadi lebih pekat. Jadi dia kan nanti menyerap air, dia nanti anti diuretik, nanti dia menyerap air kayak gitu ya intinya. Tuh. Nah, ini sama kayak tadi yang tak bilang, proses filtrasi akan terjadi di namanya glomerulus, lebih tepatnya itu di kapsula Bowman ya. Di kapsula Bowman atau kalian mau lebih lagi di juxtaglomerular namanya ya. Di makula densa, di sel makula densa ya lebih tepatnya itu. Tapi ya intinya di kapsula Bowman ya. Yang tidak tersaring pasti adalah protein albumin, ingat ya. Protein albumin itu pasti nggak bakal tersaring. Yang tersaring adalah air, glukosa, asam amino, urea, elektrolit, dan sebagainya ya. Itu. Nah, kok bisa sih terjadi proses filtrasi? Nah, karena gini, kan proses filtrasi itu adalah proses dari dia ginjal masuk ke dalam glomerulus, dari arteriol aferen, ingat aferen, masuk ke glomerulus ya. Ingat ya tadi di atas. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada proses namanya tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatiknya itu lebih tinggi ketimbang tekanan osmotik. Jadi tekanan untuk mendorong ke dalam glomerulusnya lebih tinggi. Jadi molekul-molekul tadi itu bisa masuk ke dalam glomerulus ketimbang tekanan osmotik, tekanan yang menarik. Ya, jadinya bisa terdorong masuk gitu ke dalam. Tapi kan tadi ada beberapa yang karena molekulnya besar dia tidak bisa masuk ke dalam glomerulus sehingga nanti dia akan masuk ke dalam arteriol eferen ini tadi gitu ya. Intinya gitu. Terus selain kita bisa eh, mempelajari tentang mekanisme filtrasi, itu ada indikatornya ternyata indikator bahwa filtrasi di tubuh manusia itu ternyata udah 100% benar gitu. Nah, jadi filtrasi di tubuh manusia itu sekitar 125 cc per menitnya. Ya, jadi kalau semisal belum 125 cc, tidak akan terjadi proses filtrasi. Jadi misalnya di tubuh kita itu cuma ada 80 cc gitu. Jadi nggak mungkin terjadi filtrasi ya. Tidak mungkin terjadi filtrasi. Harus dia memenuhi 125 cc dulu, baru dia mulai filtrasi ya. Kalau misalnya belum 125 cc gimana Kak? Nah, makanya nanti arteriol aferen, aferen yang ini, yang ini, yang sebelum masuk ke glomerulus ini, kan tempatnya glomerulus buat filtrasi ya. Jadi dia bakal vasodilatasi, ya, vasodilatasi. Dia bakal melebar tuh pembuluh darahnya. Buat apa vasodilatasi? Buat apa melebar? Ya supaya darah-darahnya tadi metabolisme itu bisa banyak yang masuk ke dalam glomerulus kayak ayo kamu, ayo masuk cepet. Ini belum 125 cc nih. Kita belum bisa filtrasi. Ayo lebar dulu nih. Masukin dulu semuanya. Nah, kayak gitu ya. Intinya logikanya kayak gitu. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam. Itu kayak gitu. Kalau semisal nanti hasilnya nggak sampai 125 cc, berarti ada kerusakan di ginjal. Ingat ya. Berarti ada kerusakan di ginjal. Karena kan dia tidak mencapai tuh, tidak mencapai filtrasinya tidak maksimal. Berarti kan ada sesuatu nih di ginjalnya. Antara filtrasinya emang nggak nggak bagus atau gimana. Nah, itu ya. Pokoknya intinya GFR. GFR ini singkatan dari glomerulus filtration rate ya. Rasio filtrasi dari glomerulus ya. Itu singkatannya. Tuh. Nanti ini untuk ini nice to know ya sebagai indikator buat CKD biasanya. CKD itu gagal ginjal. Tapi nanti ini nice to know. Nanti kalian belajar di blok patol ya. Jadi pokok intinya untuk mengetahui filtrasinya bagus atau enggak itu biasanya kita lihat dari GFR. Terus tadi ya udah tak jelasin juga yang reabsorpsi sama sekresi. Intinya reabsorpsi berarti dia yang 100% bakal terreabsorpsi adalah glukosa. Ingat itu. Ya. Terus habis itu dia nanti di descending dia bakal terreabsorpsi air, sedangkan di ascending dia bakal terreabsorpsi natrium gitu ya. Sedangkan sekresi proses untuk mengeluarkan
metabolisme di tubuh kita, gimana caranya dibuang semuanya. Yang harus disekresikan adalah kreatinin sama kreatinin sama ureum, hidrogen, metabolit obat-obatan, dan kalium. Ingat, sekali lagi, kalau misalnya ureum dan kreatinin di urin, berarti dia normal. Karena kan emang ureum sama kreatinin memang harus dibuang. Tapi kalau ureum dan kreatinin di darah, ya dia nggak normal. Karena kan ureum sama kreatininnya itu harusnya dibuang, bukan di dalam pembuluh darah. Gitu ya. Nah, ini tadi mekanisme reabsorpsi sesuai tadi yang udah kita jelasin. Kalau dia ke bawah, dia lebih pekat. Karena kan dia diserap tuh H2O-nya sama yang bagian descending. Nanti ketika dia ascending naik ke atas, dia berarti kan udah apa nanti ada natrium tuh, ada aldosteron bakal diserap. Jadinya nanti urinnya bisa lebih encer. Ya kayak gitu ya, sama. Ini juga sih yang tadi tadi bilang proses pemekatannya itu sesuai yang tadi jelasin tadi ya. Sama ya. Hmm. Ini cuma tulisan-tulisan aja bisa kalian baca ya. Ingat RAAS. Ingat RAAS. Renin, angiotensin 2, aldosteron system. Ya. Terus lanjut setelah ginjal kita menuju ke namanya ureter. Ureter kan berarti selangnya ya, sambungannya dari ginjal buat ke vesika urinary ya. Di bagian ureter ini sendiri sering sekali terjadi kemacetan ya, kesumbat, intinya sering kesumbat. Jadi maksudnya tadi molekul-molekul yang udah lewat dari tubulus colectivus tadi, tubulus distalis tadi, dia kan menuju ke ureter sini. Tapi kadang-kadang dia sering kesumbat di sini. Jadi kayak nggak jalan gitu, nggak bisa nyampe ke vesika urinary. Kenapa? Karena ada namanya penyempitan atau junction di dalam ureter itu sendiri. Jadi yang pertama itu penyempitannya di mana? Di pelvico ureter junction. Di mana pelvico ureter junction? Di sekitar sini ya, pelvico ureter junction. Terus kedua, di arteri iliaca communis. Di mana tuh, Kak? Di bagian sini, kira-kira bagian sini ya. Di iliaca communis ini. Terus yang ketiga di mana? Di vesica urinary, di dekat vesica urinary, di uretrovesico junction, di bagian sini. Jadi maksudnya penyempitan itu apa? Di awalnya ureter itu yang awalnya segini. Nah, ketika dia misalnya melewati tadi yang pelvico ureter junction, dia agak nyempit segini nih. Jadi molekul-molekul yang agak lumayan besar tadi, itu dia nggak bisa masuk ke dalam si selangnya itu, ibaratnya kayak selangnya kesumbet gitu loh. Nah, intinya gitu ya. Intinya kalian harus pelajari penyumbatan-penyumbatannya itu ada di mana ya, di tiga tempat ini gitu ya. Itu sering terjadi penyumbatannya itu di situ karena ada penyempitannya tadi. Tuh. Terus lanjut ke vesika urinary ya. Vesika urinary itulah tempat untuk menampungnya urinnya. Itu bisa ditampung sekitar 500 sampai 530 mili, di mana dia diatur oleh namanya otot polos. Otot polosnya itu adalah musculus detrusor ya, musculus detrusor. Di mana rangsangan berkemihnya ini, maksudnya ketika kita mau pipis ya, Rek, kita tuh nggak harus nunggu 500 sampai 530, tapi sekitar 150 sampai 200 mili aja nih kita udah kayak kebelet mau pipis gitu ya. Jadi bukan harus nunggu sampai 500 ya, sekitar 150 aja, aduh pengen pipis deng gitu ya. Itu udah kita ngerasain ya itu ketika urin itu udah menampungnya sekitar segitu ya. Tuh. Lanjut yang terakhir setelah vesika urinary kita ke uretra. Ini kan vesika urinary ya. Itu kita ke uretra ya. Ini uretra. Uretra di sini adalah di mana laki-laki sama perempuan tuh beda. Perempuan tuh lebih pendek. Jadi cuma 3 cm, ingat 3 cm. Sedangkan laki-laki itu 20 cm. Akibatnya apa? Jadi wanita itu lebih sering terkena infeksi saluran kemih atau ISK ya ketimbang laki-laki karena tadi ureteranya lebih 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 pendek karena kan laki-laki dia ada penisnya ya lebih panjang, jadi untuk nyampe ke atas atas tuh dia lebih susah. Sedang kalau perempuan tuh karena dia dikit vaginnya dia udah langsung ke saluran kemihnya, jadi cepat itu ascending, cepat naik dia ke atas kayak gitu ya. Tuh. Terus selanjutnya habis dari uretra kita ngapain? Ya udah pipis kan habis itu kan. Nah, ada namanya proses pengaturan pengeluaran dari urin ya, diatur oleh apa? Oleh namanya sphincter. Sphincternya itu ada dua, ada yang interna sama eksterna. Interna dulu baru eksterna ya. Sphincternya interna dulu yang jalan baru eksterna. Nah, sphincter interna diatur oleh namanya saraf otonom, yaitu parasimpatis. Ingat parasimpatis ya, diaturnya oleh parasimpatis. Sedangkan kalau yang eksterna diatur oleh namanya saraf somatis. Apa tuh saraf somatisnya? Saraf
pudendus. Ingat, keluar nih. Eksterna saraf pudendus. Ya, tuh. Nah, inilah, nah kita tak jelaskan di sini ya, di mekanisme miksi. Kok bisa sih terjadi proses pengen pipis, miksi ini artinya tuh pipis ya. Tuh. Nah, jadi pertama, ketika vesika urinaria kita sudah mencapai 150 sampai 200, jadi kan kita kebelet buat pipis tuh. Nanti dia akan merangsang sistem reseptor yang ada di saraf kita untuk merangsang pusat otak, pusat pipis yang ada di pons, ya. Untuk nantinya itu menyuruh saraf-saraf di tubuh kita, yaitu saraf parasimpatisnya itu untuk meningkat. Buat apa meningkat? Jadi buat untuk mengkontraksi dari musculus detrusor. Musculus detrusor itu apa? Musculus yang tadi melapisi vesika urinari. Sehingga nantinya sphincter uretra internanya bakal terbuka. Nah, jadi kalau semisalnya nanti kita udah mencapai 150 sampai 200, itu otomatis sphincter uretra interna itu kita bakal kebuka. Jadi nggak mungkin kita bisa tahan itu sphincter uretra interna. Namanya aja parasimpatik ya. Jadi kan sistem saraf otonom itu saraf yang kita tidak bisa kendalikan kan. Jadi itu benar-benar pasti dia langsung kebuka. Nah, yang bisa kita buat tahan itu yang eksterna. Karena yang eksterna ini bekerjanya di saraf somatis, di saraf pudendus yang kita bilang. Jadi yang kalau misalnya kita kebelet pipis, tapi kita lagi tahan, itu kita lagi tahan sphincter uretra eksternanya, jadi bukan internanya, ya. Yang kita tahan itu adalah yang saraf somatiknya ini, kayak gitu. Jadi semisalnya nanti kita mau nahan, berarti kita harus meningkatkan tuh saraf pudendusnya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau tahan, berarti nanti saraf somatisnya akan turun. Ingat ya, kalau misalnya dia mau terbuka, dia harus turun saraf somatis. Tapi kalau dia mau tertutup, dia harus naik saraf somatisnya, saraf nervus pudendusnya. Gitu ya. Pokoknya yang harus diingat adalah sphincter uretra interna, berarti dia dikendalikan oleh saraf parasimpatik. Kalau dia sphincter uretra eksterna, berarti dia dikendalikan oleh saraf pudendus. Ya. Terus lanjut kita ke fungsi eritropoiesis di ginjal atau fungsi pembentukan sel darah merah di ginjal. Ya, jadi sel darah merah seperti dari yang tadi Dota bilang bahwa dia bisa untuk membantu pembentukan eritrosit atau sel darah merah. Caranya gimana? Jadi semisal kalau ternyata di tubuh kita kekurangan darah atau anemis gitu ya, di tubuh kita itu akan terjadi namanya hipoksia. Nah, hipoksia itu maksudnya kekurangan oksigen, ya. Karena kan sel darah merah itu juga menghasilkan oksigen ya. Ketika kita kekurangan oksigen, itu dia akan merangsang ginjal atau lebih tepatnya lagi juxtaglomerular yang ada di ginjal ya. Aduh, juxtaglomerular yang ada di ginjal buat apa Kak? Buat menghasilkan hormon eritropoietin untuk membantu ginjal untuk membantu sumsum tulang dalam membentuk eritrosit. Jadi kan aslinya yang membentuk eritrosit itu adalah sumsum tulang, Rek. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kurang darah, kan sumsum tulang ini nggak mungkin bekerja sendirian untuk membantu proses tersebut. Dia harus dibantu nih. Ayo, siapa lagi mau kerja bakti nih? Jadinya salah satunya yang membantu adalah ginjal. Kayak gitu ya. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi pengaturan tekanan darah. Jadi ginjal ini bisa mengatur tekanan darah. Caranya gimana? Jadi caranya gampang. Ini nggak usah ya. Kalian nggak usah pelajari. Inti langsung aja di aku. Ini tak buat apa istilahnya? Kayak jebakan kedelai. Jadi semisal kalau tekanan darahnya turun, ingat tekanan darahnya turun, berarti dia akan memvasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi berarti dia makin lebar ya, dilatasi makin lebar. Tapi kalau misalnya tekanan darah meningkat, apa yang tadi terjadi? Vasokonstriksi pembuluh darah. Tuh, udah wes. Ini aja dua ini yang kalian harus hafalkan ya. Udah nggak usah, ini kan panjang banget ya. Ini kan udah tahu kan RAAS tadi ya, sama ya intinya fasilitasi pembuluh darah ini. Ini pokoknya inilah kesimpulannya ya. Tuh, gitu ya. Tuh. Terus lanjut yang terakhir, fungsi ginjal dalam pengaktifkan vitamin D. Ingat sekali lagi, ginjal itu tidak sebagai untuk membentuk vitamin D, tapi dia mengaktifkan vitamin D. Vitamin D yang tadi inaktif menjadi aktif. Nah, itu yang kalian harus ingat ya. Inaktif tadi menjadi aktif. Di mana sumber vitamin D tubuh kita itu, yang pertama itu ada dari makanan, ya.
Yang kedua itu ada dari, ingat ya, sinar ultraviolet dari matahari ya. Nah, makanya nanti di kalau misalkan ada tuh apa namanya fakta-fakta yang bilang kalau berjemur di sinar matahari nanti bisa meningkatkan vitamin D. Benar, karena vitamin D itu memang sumbernya dari matahari ya. Terus setelah diaktifkan buat apa Kak? Untuk membantu reabsorpsi reabsorpsi kalsium. Nah, kalsium tuh buat apa? Buat tulang. Jadi ujung-ujungnya nanti, makanya kan kayak dibilang orang tua sering berjemur aja biar tulangnya kuat. Karena memang benar, karena memang fisiologisnya harusnya kayak gitu. Karena nanti vitamin D yang semakin banyak vitamin D, maka semakin banyak reabsorpsi kalsium yang akan untuk membantu penguatan tulang. Ini kayak gitu ya. Yang dibantu oleh ginjal juga untuk mengaktifkan vitamin D-nya. Karena vitamin D yang ada di sinar matahari, yang ada di makanan tuh ya dia itu inaktif. Nah, harus diaktifkan dulu oleh ginjal. Yang kayak gitu ya. Gitu. Tuh. Udah selesai buat materi yang pertama. Ada yang ingin ditanyain dulu buat fisiologinya dokter Dini? Atau mau ke soal, jawab soal? Soal, Kak. Oke ya. Ini yang soal pertama. Sel darah yang tidak terfiltrasi saat berada di glomerulus akan keluar melalui apa? Yang tidak terfiltrasi. Apa nih? Ada yang bisa jawab? Yang B. Ya, yang B ya. Arteriol afferent. Efferent ya. Efferent maksud saya. Ingat ya. Kan dia dari afferent, glomerulus, terus efferent ya. Nah kan kalau misalnya dia tidak terfiltrasi dia langsung ke efferent gitu ya, sesuai penjelasan yang di atas. Nomor dua, kerja dari sphincter uretra eksterna, eksterna nih, eksterna tadi di mana tuh? Pudendus. Pudendus ya, betul ya. Ingat ya, kalau interna dia parasimpatis, kalau eksterna dia pasti di somatis di pudendus. Nomor tiga, untuk mengetahui adanya kerusakan dari proses reabsorpsi, reabsorpsi nih, reabsorpsi di ginjal. Apa nih reabsorpsi tadi? Tadi kan ada filtrasi, filtrasi, reabsorpsi, sama sekresi. Apa jawabannya nih? Yang glukosa bukan? Glukosa. Betul ya, ingat kata kuncinya tadi. Ya, kan yang bisa terabsorpsi 100% itu pasti glukosa. Ya, jadi kalau misalnya ada glukosa di urin, berarti yang masalah adalah proses reabsorpsinya. Ya, ingat kata kuncinya tadi. Ya, tuh, betul, glukosa jawabannya. Nomor 4, hormon yang secara langsung mengatur keseimbangan elektrolit natrium dan kalium. Apa? Natrium tadi apa? R Aldus. Benar. A A S. Berarti apa? Yang mana nih? Aldosteron bukan? Aldosteron. Ingat ya, yang terakhir yang bekerja sebagai pembentuk natrium ya. Nomor 5, untuk mengetahui adanya kerusakan dari proses sekresi. Sekarang kita bahas sekresi. Tadi kan filtrasi apa reabsorpsi udah tuh. Sekarang yang sekresi. Apa nih kalau sekresi? Yang A. Yang A ya, betul ya. Ingat, yang B ini normal ya, Re. Ureum itu memang harus dikeluarkan di urin. Ya, hati-hati dalam darah yang salah. Ya, tuh. Nomor 6, yang direabsorpsi 100%. Tadi apa jawabannya? Glukosa. Glukosa, oke ya. Nomor 7, mekanisme kerja angiotensin 2 dalam mengendalikan keseimbangan cairan adalah, ingat lagi, RAAS. Jawabannya apa berarti? Ingat angiotensin 2 itu di A mana? Yang di A pertama atau A kedua? Yang di A sini atau A sini? A pertama. A pertama kan, berarti dia angiotensin 2 di sini. A keduanya apa tadi? R-nya kan renin.
Angiotensin 2. A yang ini apa? Aldosteron. Aldosteron. Ya. Nah, berarti angiotensin 2 ngapain? Angiotensin 2 ngapain ini? Berarti kan dia meningkatkan aldosteron toh, ya kan? Jadi nggak mungkin angiotensin 2 dia tiba-tiba untuk menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, itu nggak mungkin. Karena nanti fungsinya yang buat kayak gitu tuh yang ini, yang aldosteron ini. Yang baru aldosteron nanti kerjanya sebagai vasodilatasi, bekerja sebagai apa, menarik Na yang tadi tak bilang itu ya. Nah, yang itu yang kerja itu nanti yang terakhir ini, yang aldosteronnya ini. Angiotensin 2 nggak mungkin, nggak bisa dia kerja langsung ke sini, itu nggak bisa. Dia harus aldosteron dulu. Maka dia tadi tak bilang, ingat Ra, AS urutannya renin, angiotensin 2 aldosteron. Nggak mungkin juga A. Kenapa? Nggak mungkin dia bisa ningkatin sekresi renin. Karena kan yang membentuk angiotensin 2 kan renin. Jadi maksudnya kalau kalau mau yang A berarti harusnya ARAS jadi singkatannya. Kan salah ya. Kayak gitu ya. Tuh. Nomor 8, hormon yang mengaktifkan sekresi aldosteron. Apa berarti jawabannya? Sama kayak tadi nomor 7 ini cuma dibalik doang. Jawabannya apa berarti? B. D ya, angiotensin 2. Nomor 9, bahan dasar vitamin D. Tadi ada dua bahan dasarnya. Apa tuh? Yang pertama makanan. Kedua apa? Sinar ultraviolet. Ya, sinar ultraviolet ya. UV dari matahari. Ya, yang D ya. Nomor 10, seorang wanita melakukan pemeriksaan laboratorium darah. Hasil pemeriksaannya, nah didapatkan bahwa ada kadar glukosa dalam urin. Jawabannya apa berarti? Reabsorpsi. Reabsorpsi. Betul ya. Yang terakhir nomor 11, pada pada saat terjadi gangguan filtrasi. Sekarang kita bahas filtrasi ya. Tadi kita udah bahas reabsorpsi sama sekresi ya. Jawabannya apa kalau filtrasi ini? Kan kalau sekresi tadi ureum dan kreatinin yang kata kuncinya ya. Kalau reabsorpsi kan glukosa. Kalau filtrasi apa nih? Tadi yang tidak terfiltrasi karena molekulnya besar, Protein. protein ya. Jadi nggak mungkin ada protein di urin ya. Karena protein itu tidak mungkin bakal bisa terfiltrasi, tidak mungkin bakal bisa sampai ke urin ya, kayak gitu. Ya, kata kuncinya ini wes yang tak tulis ini. Ini kalian harus hafal mati nih kok jawab soal dokter dini ya. Tuh, tuh. Udah selesai buat materi pertama dokter dini. Lanjut ya ke dasar radiologi langsung ya. Udah jam segini soalnya ya. Ini materi terima, aku juga udah denger rekamannya ya. Materinya dikit kok ya. Kalian nanti kita kasih kata-kata kuncinya, ya insya Allah kalian bisa jawab lah soalnya. Ini juga soal-soalnya, ini soal UM asli ya, Rek. Ini yang tadi kita bikin ini soal UM asli, jadinya memang soal UM yang kating-kating kalian ya, kayak gitu. Terus kita lanjut dulu ke dasar radiologi ya. Jadi untuk modalitas radiologi pada sistem urinary itu ada yang dari buat ginjal sama buat ureter dan uretra. Kalau buat ginjal itu biasa ada fotopolos abdomen, USG, IVP, urografi retrograde, CT scan, MRI, skinigrafi. Kalau yang ureter ada IVP, uretrografi retrograde, uretrografi anterograde, uretrografi sama uretrocystografi. Apa sih bedanya? Nah, kita bahas di bawah ya. Nah, pertama kita bahas dulu yang pertama, plain X-ray atau nama lainnya itu foto polos, aduh, foto polos abdomen ya. Foto polos abdomen. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Kak? Ada yang BOF sama BNO, bedanya apa? Kalau BOF adalah foto polos yang tanpa persiapan. Jadi tanpa persiapan apa-apa, jadi langsung. Jadi misalnya kayak ada pasien nih dengan dia apa gawat darurat banget nih, kayak dia pendarahan, dia apa, wah harus butuh cepet-cepet di ronsen nih, cepet-cepet apa, ya udah berarti pemeriksaan adalah BOF gitu ya, gitu ya. Terus yang kedua adalah BNO ya. BNO itu berarti dengan persiapan ya. Kalau bentar ya, aku jawab chat dulu. Sih, dengan persiapan berarti maksudnya dengan persiapan itu berarti apa?
Jadi pasien itu harus puasa dulu ya, harus puasa, harus minum laksatif. Laksatif itu maksudnya biar bisa ya, biar bisa Terus jadi pokoknya harus dikosongin dulu perutnya supaya apa? Supaya tidak terjadi penumpukan udara di usus. Nah, supaya nanti takutnya mengaburkan hasil pemeriksaan. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya kita harus tahu bedanya BOF sama BNO apa. Jadi kalau misalnya ada di soal, bukan di soal sih, kayak di pemeriksaan gitu. BNO IVP, berarti maksudnya BNO IVP adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan persiapan kalau ada kata BNO di depannya gitu ya. Tuh. Terus yang kedua ada intravenous pilogram atau urogram atau kita biasa sebutnya IVP atau IVU. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi kalau IVP sama IVU itu berarti adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan kontras ya. Dengan kontras yang dimana kita nyuntik kontras itu maksudnya cairan ya, Rek. Cairan itu sama kayak apa ya? Ada cairan lah intinya cairan buat radiologi yang disuntikan. Nah, tapi kalau dalam istilah radiologi itu sebutannya kontras ya. Dimana nanti disuntikan di regio cubiti gimana atau masa kita disuntikan di ginjal gitu ya. Di ginjal nantinya diamati. Diamati terus setelah diamati itu nantinya difoto. Di fotonya itu serial 6 kali foto. Nanti ada penjelasan di bawah. Intinya dia itu harus di foto 6 kali buat nantinya kita tahu kontrasnya itu udah sampai mana. Kan nanti kontrasnya disuntikan tuh di ginjal. Nanti dia tuh udah apakah udah berjalan ke ureter kah, udah sampai ke vesika urinaria atau sampai mana tuh ya. Selanjutnya ke anterograde sama retrograde gelogram. Jadi kalau dibilang anterograde berarti nanti kontrasnya itu disuntikan di ginjal ya sampai ke ureter. Tapi kalau misalnya retrograde berarti dari ureter ke ginjal. Kebalikannya ya. Dari retro berarti dari bawah ke atas. Kalau antegrade dari ginjal ke ureter. Nah itu ya. Itu nice to know. Ya, yang penting kalian tahu aja istilah-istilahnya ya. Terus lanjut ke CT scan nih. Kalau CT scan tuh ada dua ya. Ada urografi sama stonografi. Kita bahas dulu yang urografi ya. Ya. Kalau urografi berarti dia itu harus pakai kontras. Ingat ya, harus pakai kontras. Jadi maksudnya pakai kontras itu nantinya di CT scan tuh nanti dia disuruh minum kontras. Minum ya ini, bukan disuntikan. Disuruh minum kontras nantinya buat diamati bahwa kontrasnya itu udah sampai mana. Sama sih kayak IVP, IVU ataupun anterograph yang lain sebagainya ya. Cuman ini CT scan, jadi kayak gitu. Terus kalau selanjutnya tuh ada namanya stonografi. Kalau stonografi berarti stone, stone, batu. Ingat batu. Berarti ini adalah tanpa kontras. Ingat, tanpa kontras. Ini ya kayak gitu ya. Jadinya nanti dia untuk mengecek apakah ada batu ya. Tapi pemeriksaan tanpa kontras, jadi tanpa cairan. Jadi nggak ada cairan. Tuh ya. Tuh. Terus apalagi nih ada namanya USG. Ini poin pentingnya. USG, ingat kok ada kata-kata aman, non-invasif, hamil. Udah pasti jawabannya USG, tutup mata pas jawaban USG. Karena USG ini adalah satu-satunya yang paling aman, radiologi yang paling aman digunakan. Dan biasa nanti kalau ada soal, ibu hamil, pergi sini, ke sini, ke sini. Udah pasti jawabannya tutup mata, jawabannya pasti USG pemeriksaannya ya. Karena nggak boleh lagi, ibu hamil mau CT scan, mau foto polos, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena dia ada radiasi ya, nggak boleh. Berarti pokoknya dia nggak boleh buat ibu hamil. Eh, yang lain-lain. Pokoknya cuma bisa USG tok. Ya. Terus lanjut ke MRI ini. Kalau MRI, berarti dia itu adalah pemeriksaan yang paling mahal ya. Pemeriksaan yang paling mahal. Jadi dia pemeriksaan yang paling canggih, yang paling mahal. Jadi biasa rumah sakit itu jarang ada ya buat MRI ini. Ya, bentar ya, aku cas iPad dulu ya, bentar ya. Oh, nggak bisa. Oh, yes. Tuh. Jadinya pemeriksaan itu yang paling mahal yang ini, yang MRI ini jadi jarang ada. Jadi fungsi MRI itu buat apa? Jadi buat untuk grading tumor biasanya, grading tumor atau grading trauma. Jadi misalnya kayak
ada kanker gitu, kanker serviks, kanker mame gitu ya. Untuk ngetahui dia stadium berapa, stadium 3A, stadium 3B itu bagus pakai MRI. Karena dia itu bisa melihat jaringan fibrus atau jaringan lunaknya itu lebih lebih apa ya, lebih bagus lah intinya kayak gitu. Itu ada fluoroskopi, ini nice to know, nggak usah dipelajari ya. Terus kita lanjut ke renal angiografi, namanya angio, pokoknya ada kata-kata angio berarti untuk pembuluh darah ya. Itu ada namanya renal scintigraphy, ini adalah untuk nuclear imaging ya. Ini nice to know juga. Itu ada namanya sistografi, sistografi, sis, ada sis berarti untuk vesika urinary ya. Tuh. Sama ada voiding cystouretrografi. Ini kalian nggak usah pelajari lah ya. Gitu ini Nas Tunu. Pokoknya yang tadi udah tak bilang ya. Anggo ada kata-kata angio berarti pembuluh darah, skinti skiti skiti, nuclear imaging, sis buat vesika urinary ya. Sisanya tadi yang sesuai yang tak jelaskan di atas. Yang penting yang ini, aduh, yang ini, yang ini, dah tutup ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Yang kita bahas satu-satu sekarang. Tuh. Yang pertama kita bahas fotopolos abdomen. Fungsinya buat apa fotopolos abdomen? Untuk melihat massa atau hidronefrosis yang putih. Ingat, fotopolos abdomen atau X-ray abdomen itu cuma bisa melihat massa yang putih aja atau yang opak ya. Jadi massa-massa yang hitam tuh nggak bisa kelihatan ya. Terus yang kedua untuk melihat kedudukan posisi kedua ginjal. Ingat sekali lagi, yang kiri pasti lebih tinggi dari kanan ya. Lebih tinggi. Ya benar, lebih tinggi dari kanan. Pasti itu ya. Terus yang ketiga, untuk melihat batu yang radio opak, yang putih, sekali lagi yang putih ya. Untuk melihat nefrokalsinosis, maksudnya untuk melihat kalsifikasi, kalsifikasi dari ginjal, kan kalsifikasi itu warnanya putih ya. Oh intinya apapun yang berwarna putih ya, termasuk juga kalsifikasi dari tumor, dari kista, intinya apapun yang putih. Tuh, itu bisa lihat. Yang hitam nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada tumor yang hitam atau massa yang berwarna hitam itu nggak bisa kelihatan di foto X-ray, ya. Itu nomor satu. Terus selanjutnya ke fluoroskopi. Jadi fluoroskopi itu mirip-mirip kayak IVU, AVP, IVU. Intinya dia menggunakan X-ray secara real time ya untuk melihat pembuluh darah kayak gitu. Ini nggak penting lah ya, nggak keluar kok. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang rajanya di sini ya. Pemeriksaan dan kontras. Pemeriksaan dan kontras itu ada tiga. IVU dan atau IVP, retrograde urografi, antegrade urografi. Bedanya apa maksudnya? IVU, IVP ya, nanti kita pelajari di bawah. Indikasinya adalah untuk hematuria. Hematuria itu adalah kencing darah ya. Terus renal kolik, sakit ginjal, sakit di ginjal ya. Sama terakhir ISK yang berulang. Jadi yang berulang ya, Rek. Jadi bukan yang baru pertama kali. Jadi kalau misalnya ada pasien yang infeksi saluran kemih sudah berulang, sakit di ginjal atau kencing darah, itu bisa pakai pemeriksaan antara tiga ini ya. Jadi bisa antara tiga ini yang baik IVU, IVP, retrograde urografi ataupun antegrade urografi ya. Cuman beda di cara penyuntikannya aja. Kalau retrograde urografi ya berarti penyuntikannya di ureter. Kalau antegrade urografi di ginjal ya dipasang kateter. Tapi kalau IVU, IVP dia disuntikan di bagian regio subiti ya. Itu bedanya. Ya. Disuntik di apa kateter di ureter. Ini di kateter di ginjal ya. Nah, ini juga bintangnya BNO IVP. Ingat kalau kita bilang BNO berarti adalah pemeriksaan foto polos dengan persiapan, berarti harus ada persiapannya terlebih dahulu ya, gitu. Indikasinya apa? Untuk melihat batu, untuk melihat massa, untuk melihat pielonefritis, hidronefrosis, urolitiasis, trauma pada ginjal sama glomerulonefritis. Intinya untuk melihat itis-itis, untuk melihat infeksi ya. Dan juga yang sama apa? Ini batu, ini penting ya, bisa melihat batu pada massa gitu ya. Terus dia juga bisa apa? Untuk melihat trauma pada ginjal. Nah, itu penting. Kontraindikasinya adalah karena kan dia minum cairan ya, minum kontras ya, kan termasuk ini dia ya. Minum kontras, minum cairan, otomatis orang-orang yang alergi terhadap kontras itu nggak boleh ya, kayak gitu. Saya minta waktunya 5 menit bentar ya, aku ke toilet bentar ya.
Oke, sorry ya, Rek. Bentar-bentar. Kita lanjutin. Ya. Oke ya, kita lanjutin ya. Jadi kan tadi BNU IVP ya. BNU kan untuk melakukan pemeriksaan foto polos dengan persiapan terlebih dahulu. Di mana tadi indikasinya itu kalau ada batu atau massa ya, pokoknya ada infeksi-infeksi sama trauma pada ginjal. Karena kan IVP dia itu harus ada kontras, harus ada cairan yang dimasukkan ya. Jadi kota indikasinya yang utama itu adalah yang ini, yang alergi terhadap kontrasnya, terhadap cairannya. Kalau misalnya dia alergi terhadap kontras, ya dia nggak bisa melakukan pemeriksaan IVP ini tadi ya, karena kan IVP membutuhkan kontras kayak gitu ya. Tuh. Nah, prosedurnya gimana? Kan tadi tak bilang BNO. BNO berarti melakukan persiapan. Dia harus ada persiapannya dulu. Persiapannya itu adalah melakukan pemeriksaan pasien mendapatkan pencahar. Ingat ya, pencahar. Contohnya kayak laksan, garam Inggris. Nah, setelah itu nanti pasiennya bisa disuruh BAB untuk membersihkan kolonnya dan juga puasa. Kayak gitu ya. Nah, pasien itu datang untuk mengisi bahan kontras ya, kayak konre ataupun urografin ya, kayak gitu. Nah, setelah disuntikan si konre atau urografin ini kan melalui intravena ya, IV ini intravena ya maksudnya ya. Intravena nanti diposisikan untuk difoto. Nanti diulang setiap 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, hingga totalnya nanti setelah 1 jam nanti kemudian pasien disuruh pipis. Nanti pas pos pipis difoto lagi. Jadi totalnya ada 6 kali foto. Ya, ini biar kalian nggak bingung kita langsung lihat aja gambarnya ya. Nih. Nah, jadi kan awalnya kan disuntikan tuh ya si kontrasnya ke regio cubiti-nya tadi tuh di ginjal. Nanti dilihat apa ginjalnya ini apa udah terisi kontras atau belum ya. Nanti kan dia berubah-ubah warna. Nah, kelihatan kan di sini kan? Tuh, yang awalnya hitam-hitam tadi itu berubah jadi warna putih-putih kayak gini. Nah, itu berarti dia udah terisi kontras tuh, makanya harus difoto pertama kali ya pada saat 1 sampai 3 menit pertama. Terus yang kedua, ini kedua, berarti kan harus difoto sekitar 5 sampai 7 menit ya, 5 sampai 7 menit kedua. Terus yang ketiga, ini kan udah mulai terisi banyak nih, berarti sekitar 15 menit ya, pas 15 menit. Terus yang keempat, difoto lagi ketika kontrasnya udah mau nyampe ke bawah nih kan terpenuh tuh sampai ke vesika urinary kan tadi dari ginjal nih jalan ke ureter tuh ke vesika urinary. Nah, difoto lah itu yang keempat. Terus yang kelima lagi difoto. Nah, habis itu dia pipis kan, dia pipis. Nah, yang keenam habis pipis difoto lagi ya, jadi totalnya ada 6 kali ya di fotonya. Jadi kan vesika urinary udah penuh nih, otomatis kan tadi ingat tadi mekanisme miksi, ingat ya. Tadi kan kalau mekanisme miksi kalau misalnya dia udah penuh vesika urinary kan otomatis dia pengen pipis tuh kan. Nah, ini akhirnya udah penuh tuh vesika urinary, akhirnya dia mau pipis. Pipis lah, otomatis kan vesika urinary-nya jadi kosong. Maka difoto lagi. Nah, tujuannya apa untuk difoto lagi setelah pipis? Nah, ini tujuannya untuk menilai apakah ada retensi dari urin ya. Retensi itu maksudnya adalah nggak bisa pipis. Apakah ada sisakah, ada sisa dari urin. Jadi kalau dia bisa bilang retensio urin, artinya nggak bisa pipis ini gitu. Ada sisa. Nah, ada sisa urin di dalam itunya. Jadi kalau misal sisanya sedikit itu masih normal. Tapi kalau ternyata dia udah pipis tapi sisanya masih kayak begini aja kayak nomor 5 ini, berarti kan ada sesuatu yang menghambat. Ada sesuatu yang menghambat di bagian sini. Ada sesuatu yang harus dicari tahu. Kok bisa nggak bisa pipis? Kok bisa airnya, urinnya itu nggak bisa keluar? Nah, itulah fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah untuk melihat retensi dari urin ya. Tuh, itu ya. Jadi pokoknya ingat ada 6 kali foto. Tuh. Lanjut. Anterograde dan retrograde bedanya apa? Sama kayak tadi ya, anterograde yang kita bilang dia dipasang kateter di ginjal, ya di ginjal, salah deh, ini ginjal. Kalau ini di ureter, ya kalau retrograde di ureter. Dah itu bedanya itu. Kontraindikasi retrograde lagi-lagi hamil, hamil tuh nggak boleh ya, Rek. Dah, pokoknya hamil tuh udah semuanya wes hamil tuh nggak boleh, pokoknya USG tok ya hamil itu. Alergi pada kontras sama ya kan nggak boleh kan dia pakai kontras juga jelas alergi pakai kontras nggak boleh. Terus sama urinary tract infection itu nggak boleh retrograde. Kalau antegrade pendarahan yang tidak bisa dikontrol ya.
Gitu. Terus retrograde sistografi berarti adalah pemeriksaan sis, yang ada sis-sisnya berarti apa? Pemeriksaan dengan vesika urinary. Indikasinya apa? Untuk melihat apakah ada ISK berulang, suspek ruptur dari vesika urinary, ya. Itu juga untuk mengukur volume urin post mixi. Kontraindikasinya apa? Hamil, lagi-lagi hamil tuh nggak boleh. Sama terakhir ruptur vesika urinary. Ini ya, ini kayak gini contohnya. Ini untuk melihat vesika urinary-nya kayak gimana. Tuh. Terus selanjutnya retrograde uretrografi. Berarti kita melihat uretranya di sini dong, ya. Uretranya, indikasinya ketika ada ruptur atau struktur uretra, ya. Anomali kongenital, ISK berulang ataupun massa di urin. Tapi kontraindikasinya kita nggak boleh tuh melakukan pada orang yang ISK akut atau ISK yang masih awal-awal atau ISK pertama gitu ya namanya. Karena takutnya prosedur ini tuh dapat meningkatkan terjadinya infeksi. Jadi kalau misalnya dimasukin pemeriksaan kan alat gitu kan, apa dimasukin ke misalnya kayak contohnya laki-laki punya penis gitu, nanti dimasukkan ke situ kan takutnya terjadi ISK-nya malah nggak sembuh-sembuh, kecuali kalau misalnya ISK-nya udah berulang itu nggak apa-apa, kan harus dicari tahu kok bisa berulang itu kenapa, kayak gitu ya. Terus lanjut, nah ini bintangnya, ini banyak keluar nih. USG, ya, ultrasound, ya, dia menggunakan gelombang suara, di mana USG ini diperiksa itu bisa dengan tiga cara, dengan transabdominal, transrektal, ataupun dengan inguinal, ataupun testis atau skrotum. Ya, transabdominal itu apa? Cara gampangnya adalah kayak USG ibu hamil biasa ya. Jadi kayak periksa di atas perut gitu loh. Nah kayak gitu maksudnya transabdominal ya. Terus yang kedua transrektal. Transrektal tuh periksa di mana? Di prostat ya. Kayak di rectal touche gitu loh, ya. Kayak rectal touche, jadi kayak dimasukin gitu di pantatnya. Ya, nama lainnya itu terus terus tuh rektal, transrektal ultrasound. Nah, itu singkatannya ya. Ini tak taruh di sini, wes. Transrektal ultrasound. USG terus. Nah, tuh sama ya. Terus yang ketiga di inguinal, di selangkangan ya maksudnya, di testis atau skrotum ya. Indikasi USG biasanya buat ngecek massa, kista, hidronefrosis, batu, ataupun pemasangan kateter nefrostomi. Sama wis. Tuh. Sama yang terakhir apa? Ibu hamil itu pasti ini wis USG ya. Tuh. Terus ada lagi USG Doppler untuk menilai vaskularisasi pembuluh darah dari arteri renal ya, untuk melihat pembuluh darah. Jadi untuk melihat apakah ada hipertensi renal. Ingat ya, untuk melihat adanya hipertensi renal itu bisa pakai USG Doppler, atau lainnya itu bisa pakai yang ada angio-angionya kayak CT angiografi. Itu sama juga ya, sama untuk melihat pembuluh darah. Ya, tapi untuk USG itu ada khususnya USG Doppler namanya gitu ya. Terus ada namanya CT scan. CT scan ini berfungsi untuk melihat grading, grading tumor atau trauma ya. Tuh sama. MRI juga sama buat ngelihat grading tumor atau trauma, tapi dia lebih bagus dari CT scan gitu. Ya, sesuai nih. Dia lebih unggul dari CT scan, tapi sama-sama bisa untuk melihat eh, grading tumor ataupun trauma kayak gitu ya. Tuh. Udah selesai untuk radiologi, ada yang mau ditanyain dulu atau kita langsung ke soal? Halo. Langsung soal aja, Kak. Ya, oke ya, langsung ke soal. Manakah pemeriksaan berikut ini yang non invasif? Ingat tadi kata kunci non invasif. Jawaban apa berarti? USG. USG ya, gampang lah. Nomor satu. Dua, pemeriksaan secara detail untuk kelenjar prostat. Prostat tadi apa? Aduh, aduh kok gini ya? Ntar ya. Prostat apa jawabannya? Yang A. Yang A ya, USG terus ya, betul ya. Nomor tiga, radiologi konvensional dengan kontras untuk melihat adanya retensi urin. Tadi retensi urin, nggak bisa pipis. Apa berarti? Yang 6 kali foto tadi, apa itu?
Jawabannya apa? Yang 6 kali foto, yang tadi yang ini. Nih, ingat ya, jawabannya berarti adalah IVP, IVU atau IVP ya. Itu jawabannya ya. Ingat aja, kalau retensi urin yang nggak bisa pipis, yang 6 kali foto, jawabannya adalah IVU, IVP. Ya, nggak mungkin CT scan, nggak mungkin foto polos abdomen, nggak mungkin CT angiografi sama USG ya. Gitu. Nomor 4, apakah modalitas radiologi yang aman dan relatif murah? Aman nih, aman. Ingat tadi kata kunci aman. Apa jawabannya kalau aman? Untuk melihat organ genitalia eksterna, eksterna nih. USG USG yang mana? yang B. Yang B ya. Nggak mungkin yang C ya. Kan namanya untuk melihat yang genitalia eksterna ya. Kalau melihat perut betul yang C ya, tapi jawabannya adalah B. Nomor 5, USG Doppler. Tadi Doppler buat apa Doppler? Buat apa? Yang B. Yang gimana? Yang apa? B atau D atau apa tadi bilangnya? USG Doppler itu kan untuk melihat pembuluh darah ya. Seperti kita bilang kayak angio, pokoknya ada kata-kata angiografi. Nah, itu kan untuk melihat pembuluh darah. Nah, khusus di USG itu namanya untuk melihat pembuluh darah itu namanya USG Doppler ya. Nah, itu fungsinya untuk apa tadi udah tak bilang? Titik-titik renal untuk mengetahui penyebab hipertensi ya, penyebab hipertensi renal. Ya, jawabannya yang B. Kok yang C salah padahal sama-sama ini? Lihat depannya, tidak bisa. Harusnya bisa ya. Kalau dia bilang bisa, baru bisa dicek pembuluh darah ginjalnya. Tapi kan di sini dia bilang tidak bisa ya. Berarti jawabannya salah. Ya, yang benar itu adalah yang B. Itu ingat aja USG Doppler untuk melihat pembuluh darah. Itu ya. Nomor 6. Nah, ini. Seorang anak laki-laki umur 9 tahun dibawa ke rumah sakit oleh ibunya karena buah zakarnya membesar sejak 3 hari yang lalu dan demam sejak 1 minggu yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dapatkan skrotum dekstra membesar, memerah dan nyeri. Apakah diagnostik pemeriksaan yang dilakukan? Skrotum, skrotum. Yuk, jawabannya apa berarti? USG. USG No. skrotum ya. Oh ya, no. Ya, ingat ya. Kan yang diperiksa skrotum. Kalau yang terus ini buat apa? Buat prostat. Ya, beda. Nomor 7, sejak sebulan lalu susah BAK. Seminggu yang lalu semakin sulit. Pagi tadi nggak bisa sama sekali. Riwayatnya sebulan yang lalu jatuh dari sepeda dan pipisnya merah. Jadi jawabannya adalah ini loh. Jadi kan nggak bisa pipis. Ya. Nggak bisa pipis itu berarti yang masalahnya ada di bagian ujungnya toh. Kan siapa aja dia di bagian ujungnya ada kenapa. Yang di bagian ujung tadi apa berarti? Kan ginjal. Habis ginjal dia kan menuju ke ureter. Terus VU. Terus apa yang terakhir tadi berarti jawabannya? U, USG. bukan USG. Ureter. Uretra Uretra. kan. Di uretra Ya, berarti jawabannya adalah yang D. D. Ingat ya, kalau dia nggak bisa pipis, berarti kemungkinan masalahnya itu ada yang di bagian uretranya dulu yang dicek ya. Itu. Ini salah ya, ini bukan sistografi jawabannya. Aku salah merahin yang D harusnya. Nomor 8 yang terakhir, ini harusnya gampang ya. Anak sakit dari 3 pekan yang lalu diantar ke UGD dengan keluhan kencing berwarna merah. 3 hari yang lalu sakitnya waktu BAK malah menjadi-jadi suhunya 38,5 ya. Ingat suhu 38,5 berarti ada infeksi ya. Kemungkinan ada demam kan, demam infeksi. Itu kencing warna merah berarti hematuria. Tadi apa tuh yang hematuria? Terus juga ada yang ISK. Indikasinya kayak gini apa? Jawabannya berarti yang ada ya, indikasi IVP. hematuria. Apa? IVU, IVP. Nah, IVU, IVP. Udah, itu aja. Udah. Soalnya cuma 8 ya, Rek. Soalnya dua soalnya itu cutting kalian tuh kayak nggak jelas gitu loh. Soalnya kayak lupa-lupa gitu jawaban pilihannya gitu ya. Jadi soalnya cuma 8. Ini soalnya aku ambil dari UM-nya cutting kalian. Emang saya ini beneran soal UM-nya. Gitu. Ini kayak gitu. Oke, selesai materi kali ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti kalau misalnya nanti
soal UM-nya ternyata kalian bingungin, khususnya buat fisiologi dokter dini ini sama yang radiologi itu nggak apa-apa di chat aku atau mungkin nanti ditanyain di grup nggak masalah ya. Siapa aja nanti keluar di UAB kan, kalian nanti bingung sendiri ya, nggak apa-apa ditanyain. Siapa aja nanti ya kalian bingung gitu loh soalnya kok ini apa ya Kak jawabannya kayak gitu nggak apa-apa ditanyain aja. Itu ya. Ada yang mau ditanyain lagi nanti coretan-coretannya tak kasih ya habisnya di grup ya. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya belum ada, Kak. Oke ya. Kalau gitu tak tutup ya. Terima kasih ya buat kelas malam ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.